Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desta Matorik Nugraha. Kelompok kami akan menjelaskan tentang mazhab dan filsafat hukum. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kita coba terangkan sama-sama. Terima kasih. Ya. Oke, di sini saya akan menerangkan tentang mazhab dalam filsafat hukum. Apa saja mazhab dalam filsafat hukum itu? Ada 5, yaitu legal positivism, pragmatic legal realism, neo-Cartesian jurisprudence, function anthropological or sociological jurisprudence, and naturalistic jurisprudence. Lalu saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan mazhab hukum. Sosiologis jurisprudence. Mazhab hukum sosiologis jurisprudence adalah salah satu mazhab atau aliran dalam filsafat hukum. Mazhab atau aliran ini mempunyai suatu pandangan bahwa hukum yang baik wajib disesuaikan dengan hukum yang ada di dalam masyarakat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan juga tentang tujuan dari filsafat hukum itu sendiri. Filsafat hukum berupaya memecahkan persoalan, menciptakan hukum yang lebih sempurna, serta membuktikan bahwa hukum mampu memberikan penyelesaian persoalan-persoalan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat dengan menggunakan sistem hukum yang berlaku dalam suatu masa di suatu tempat sebagai hukum positif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang lain. Saja ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Imam. Saya akan melanjutkan tentang mazhab filsafat, yaitu tentang ada 3 cabang utama filsafat. 3 aspek utama dalam kajian filsafat ilmu, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mazhab sejarah mengajarkan bahwa hukum tidak dibuat melainkan tumbuh bersama dengan masyarakat. Menurut von Savigny, unik tertinggi dan realitas mistis, sehingga ia tidak dipahami secara rasional, melainkan diapresiasikan secara intuitif. Selanjutnya, mazhab dalam filsafat hukum menurut Notok membagi aliran atau mazhab filsafat hukum ke dalam 5 aliran, yaitu pertama, legal positivism, 2, pragmatic legal realism, 2, neo-Kantian and Kelsenian ethical jurisprudence, keempat, functional anthropological and sociological jurisprudence, dan yang kelima, naturalistic jurisprudence. Di Indonesia pun pengaruh ajaran mazhab secara sangat dirasakan, yakni dengan lahirnya cabang ilmu hukum baru yang dikenal sebagai hukum adat, yang dipelopori oleh Van Vollenhoven, Ter serta tokoh-tokoh hukum adat lainnya. Saat ini, hukum di Indonesia berada pada landasan filsafat positivisme yang merupakan kepanjangan tangan dari ajaran Cartesian Newtonian. Sesungguhnya positivisme hukum merupakan aliran pemikiran yang memperoleh pengaruh kuat dan ajaran positivisme pada umumnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Priyadi. Saya ingin melanjutkan diskusi dari kelompok kami tentang
mazhab dalam filsafat hukum. Mengapa diperlukan filsafat hukum dalam ilmu hukum? Filsafat hukum berperan sebagai arah pembentukan hukum di Indonesia dan juga sebagai hal yang sangat dibutuhkan di Indonesia. Berperan dalam menerangkan dasar nilai hukum yang filosofis di mana mampu mewujudkan cita-cita keadilan, ketertiban di dalam masyarakat yang berhubungan dengan kenyataan hukum yang berlaku. Jelaskan apa itu mazhab hukum. Sociological jurisprudence adalah salah satu mazhab atau aliran dalam filsafat hukum. Mazhab atau aliran ini mempunyai suatu pandangan hukum yang baik, wajib disesuaikan dengan hukum yang ada di dalam masyarakat. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan materi kelompok kami tentang aliran atau mazhab filsafat hukum. Adapun nanti yang akan saya jelaskan, yang pertama, apa yang melatar belakangi lahirnya mazhab sejarah. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud mazhab hukum di dalam ilmu hukum. Yang ketiga, mengapa diperlukan filsafat hukum di dalam ilmu hukum. Langsung aja saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu apa sih yang melatar belakangi lahirnya mazhab sejarah. Mazhab sejarah ini muncul akibat reaksi terhadap para pemuja hukum alam atau hukum kodrat yang berpendapat bahwa hukum alam itu bersifat rasionalistis, berlaku bagi segala bangsa serta untuk semua tempat dan waktu. Yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan mazhab hukum di dalam ilmu hukum? Salah satunya yaitu yang saya akan bahas tentang sociological jurisprudence. Sociological jurisprudence itu adalah salah satu mazhab filsafat hukum. Mazhab aliran ini mempunyai suatu pandangan bahwa hukum yang baik wajib disesuaikan dengan hukum yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya, mengapa diperlukan filsafat hukum di dalam ilmu hukum? Filsafat hukum berperan sebagai arah pembentukan hukum Indonesia dan juga sebagai hal yang sangat dibutuhkan di Indonesia. Juga berperan dalam menerangkan dasar nilai hukum yang filosofis, di mana mewujudkan cita-cita keadilan, ketertiban di dalam masyarakat yang berhubungan dengan kenyataan hukum yang berlaku. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan diskusi kami dari kelompok 5. Sebelum itu, nama saya Setiaman Baene. Saya akan membacakan berapa mazhab hukum yang ada ketahui. Namun, hukum juga merupakan instrumen moralitas yang masuk ke dalam rasio manusia untuk menciptakan keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hukum terdapat dua mazhab hukum yang paling terkenal, yakni mazhab hukum alam dan mazhab positisme hukum. Apa yang dimaksud dengan mazhab dalam filsafat? Mazhab pemikiran atau aliran pemikiran atau tradisi intelektual adalah sekumpulan orang yang berbagi karakteristik, opini, atau pandangan yang sama mengenai filsafat, disiplin, keyakinan, gerakan sosial, ekonomi, gerakan budaya, atau gerakan seni. Apa perbedaan mazhab dan aliran? Perbedaan aliran lebih banyak berhubungan dengan masalah akidah dan teologi, sedangkan perbedaan mazhab lebih banyak berhubungan dengan masalah fikih dan hukum Islam. Bagaimana pengaruh sejarah dalam pembentukan hukum di Indonesia? Di Indonesia pun pengaruh ajaran mazhab sejarah sangat dirasakan, yakni dengan lahirnya cabang ilmu hukum baru dikenal sebagai hukum adat yang dipopuleri oleh Van Vollenhoven serta tokoh-tokoh hukum adat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dahpa Putra Maulana dari kelompok 5.
Pengertian dan kedudukan filsafat hukum mengkaji segala hal yang berkaitan dengan hukum secara universal dan sistematis. Antara lain akan dicari jawaban apakah arti hukum, apakah hakikat hukum, dari mana asal hukum, bagaimana nilai-nilai yang berlaku dalam hukum, bagaimana kedudukan manusia dalam hukum, dan apakah norma yang normal berlaku bagi hukum. Ahrens pernah membicarakan bahwa filsafat hukum dari manusia ke manusiaan untuk selanjutnya diterapkan pada kehidupan manusia. Sedangkan menurut Kodratya, faktor manusia dan kemanusiaan jelas dalam sila kedua dasar negara kita yang sekaligus sebagai cita hukum kita. Maka sangatlah relevan apabila kita mempertimbangkan beberapa pokok pikiran berbagai aliran filsafat hukum dalam relasi dan relevansinya dengan membangun pembinaan hukum Indonesia. Apalagi bila hal ini dikaitkan dengan hubungannya dengan bahwa hakikat hukum adalah salah satu organisme hidup di mana vitalitas dan eksistensinya lebih lanjut bergantung pada pembinaan hukum Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat. Apa sih filsafat itu? Filsafat adalah upaya untuk mempelajari dan mengungkapkan penggambaran manusia di dunia menuju akhirat secara mendasar. Objeknya adalah material dan formal. Objek material sering disebut segala sesuatu yang ada, bahkan yang mungkin ada. Hal ini berarti mempelajari apa saja yang menjadi isi dalam semesta, mulai dari benda mati, tumbuhan, hewan, manusia, dan sang penciptanya. Selanjutnya, objek ini disebut realita atau kenyataan. Dari objek dimaksud filsafat ingin mempelajari baik secara fragmental atau menurut bagian dan sejenisnya, maupun secara integral menurut ketertarikan antara bagian-bagian dan jenis-jenis itu di dalam suatu keutuhan secara keseluruhan. Hal ini disebut objek formal. Menurut Zainuddin Ali tahun 2008, sedangkan secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat tingkah laku dan etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Menurut Urtech, filsafat hukum memberi jawaban atas pertanyaan seperti apa yang hukum itu sebenarnya. Apa sebabnya kita mentaati hukum? Apakah keadilan yang menjadi ukuran baik dan buruk hukum itu? Filsafat hukum juga hendak melihat hukum sebagai kaidah dalam arti estetik. Witwatersrand, Mr. Saitika mengartikan filsafat hukum dengan mencari hakikat dari hukum. Dia ingin mengetahui apa yang ada di belakang hukum, mencari apa yang tersembunyi di dalam hukum. Dia menyelidiki kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai dan memberi penjelasan mengenai nilai, postulat atau dasar-dasar hukum sampai pada dasar-dasarnya. Ia berusaha untuk mencapai akar-akar dari hukum. Menurut Utrecht tahun 1966. Lalu di sini menurut Mahadi mengartikan filsafat hukum adalah falsafat tentang hukum, falsafat tentang segala sesuatu di bidang hukum sampai ke akar-akarnya secara mendalam. Lalu di sini ada menurut Sajipto Raharjo mengartikan filsafat hukum tentang dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum dan merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu. Atas dasar yang demikian, filsafat hukum bisa menggarap bahan hukum, tetapi tentang masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Lalu di sini ilmu hukum positif hanya berurusan dengan suatu bidang serta sistem hukumnya sendiri. Menurut Purnadi Purbacara dan Sarjano Swekanto mengartikan filsafat hukum sebagai perenungan dan perumusan nilai-nilai, kecuali itu filsafat hukum juga mencakup penyelesaian nilai-nilai, misalnya penyelesaian antara ketertiban dan ketentraman, antara kebenaran dan keakhlakan, dan antara
kelanggengan atau konservatisme dengan pembaruan. Sedangkan menurut Gustav Radbruch pada tahun 1878 sampai dengan 1949 memaknai filsafat hukum dengan arti 3 aspek, yaitu aspek pertama ada aspek keadilan berupa kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Yang kedua ada aspek tujuan keadilan atau finalis, yaitu menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuatu dengan tujuan yang hendak dicapai. Dan yang ketiga ada aspek kepastian hukum. Sekian, terima kasih dari saya, Dea Sapreliana, menjelaskan beberapa filsafat hukum menurut para ahli. Sekian dari saya dan kelompok saya. Bila ada kesalahan kata, wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.